Halo semuanya, jadi di video kali ini aku tuh mau bikin review dua buku sekaligus, yaitu The Demon in the Wood dan juga The Witch of Duva. Kedua buku ini tuh kayak novela gitu yang menjadi cerita pendamping kali ya, atau cerita pengantar dari trilogi Shadow and Bone dan juga duologi Six of Crows. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita mulai yuk ke reviewnya. Oke, sebelum aku mulai ke reviewnya, aku mau kasih penjelasan dulu kenapa aku bisa sampai tahu kedua buku ini. Jadi ceritanya itu ada teman aku di Goodreads gitu, yang dia tuh kayak pembaca buku Lake Bardugo gitu loh. Dan dia udah ngebaca trilogi Shadow and Bone dan juga duologi Six of Crows kan. Nah, setelah itu dia tuh ngebaca ini maksud aku, The Demon in the Wood itu sama The Witch of Duva. Aku tuh awalnya ngiranya kayak ya udah deh kayak novelnya Lake Bardugo yang lain gitu kan. Tapi ternyata setelah aku kepoin, itu tuh novelanya gitu loh, atau cerita pendamping. Nanti aku kasih screenshotannya aja ya, kayak urutannya itu kalau di buku Shadow and Bone tuh seperti apa. Karena ini tuh ditaruh di awal banget gitu loh. Dan akhirnya aku baru kesampaian untuk membaca di bulan ini. Jadi makanya aku mau bikin reviewnya. Oke, untuk yang The Demon in the Wood ini tuh bercerita tentang Eric yang dia itu kayak mendapatkan serangan dari kaum luar gitu loh. Dan dia tuh ceritanya kayak kebangun gitu setelah mendapatkan serangan itu. Nanti tuh kayak kita dikasih penjelasan ya, backgroundnya gitu, kenapa dia sampai kayak gitu. Dan ya intinya menyerang kaum lain gitu loh. Jujur aku emang gak ngerti sih kayak ini tuh maksudnya apa, karena itu bener-bener high fantasy banget kan. Seperti yang kita tahu kalau Shadow and Bone dan Six of Crows tuh bener-bener high fantasy. Jadi aku kayak butuh penyesuaian gitu loh ya. Sementara kalau yang The Witch of Duva ini tuh bercerita tentang Nadia, yang dia itu merasa ibu tirinya itu orang jahat gitu ya bagi keluarganya. Tapi ayahnya si Nadia ini tuh kayak biasa aja gitu, kayak nggak merasa ada yang aneh. Sampai suatu hari si ibu tirinya Nadia ini tuh nyuruh kayak kamu ke hutan buat nyari kelinci, yang which mean itu tuh sebenarnya nggak boleh banget sama ayahnya kalau dia tuh pergi ke hutan sendirian. Sampai suatu titik Nadia akhirnya kayak semacam nyasar kali ya ke rumah penyihir gitu, dan penyihirnya tuh kayak dirumorkan menjadi penyebab hilangnya gadis gitu deh. Nah, dari sini aku tuh jadi tahu kalau sebenarnya buku ini tuh kayak nggak nyambung gitu loh, ya nggak sih? Karena tokohnya aja kan beda dan setting atau konfliknya aja tuh beda gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, buku ini tuh sebenarnya bisa dibaca acak atau bisa dibaca dari yang mana aja, sama aja sih kalau menurut aku. Nah, untuk narasinya di kedua buku ini tuh sama-sama pakai point of view-nya itu orang ketiga, dan menurut aku nggak ada yang terlalu wow banget gitu sih. Cuman banyak kalau di yang The Demon in the Wood, dia itu emang lebih menonjolkan narasi action gitu loh. Dan aku suka gimana pas adegan action itu kayak beberapa tokoh tuh pakai powernya tuh yang bener-bener wow gitu loh, kayak ya wow aja gitu kan. Karena emang di sini yang lebih ditonjolin tuh lebih ke sisi fantasi yang dark gitu loh, dan juga actionnya itu. Nah, sementara kalau yang di The Witch of Duva ini tuh lebih menonjol ke magical realism. Jadi kayak beda genre udah gitu loh kalau menurut aku ya. Dan di sini tuh pokoknya di The Witch of Duva itu aku kayak merasa gaya narasinya tuh kayak tell gitu loh, atau menceritakan ulang kalau menurut aku. Cuman kalau untuk kayak narasi, aku nggak merasa ada yang terganggu sih di kedua buku ini. Oke, untuk alurnya di sini tuh menggunakan alur maju semua sih kayaknya. Cuman aku kan nggak tahu ya ini settingnya kapan. Jadi aku berasumsi emang alurnya itu maju semua gitu. Dan ya kalau yang di The Demon in the Wood ini tuh dia awalnya ya dari Eric yang bangun itu dan menimbulkan kebingungan gitu kan. Sementara kalau yang di The Witch of Duva ini tuh dia tuh awalnya ya itu tadi sih, pertemuan si Nadia dengan ibu tirinya itu, atau bukan sih, kayaknya kayak ayahnya tuh ngenalin gitu loh. Jadi ya udah beda aja gitu. Cuman menurut aku alurnya nggak yang bisa aku bilang spesial banget, tapi juga nggak yang selambat itu juga gitu loh. Surprisingly sih aku cukup paham ya di dua cerita ini tuh apa cerita yang mau diangkat itu apa gitu.
Sekarang aku mau bahas tokoh, dan tokohnya cukup signifikan ya bedanya. Kalau di Demon in the Wood itu dia tokoh utamanya kan Eric, sementara kalau yang di The Witch of Duva itu tokoh utamanya Nadia. Dari namanya aja kan udah beda, jadi kayak ceritanya udah of course beda banget gitu kan. Dan lebih banyak tokoh itu di The Demon in the Wood ini sih justru karena emang ada adegan action itu tadi kan. Dan menurut aku tokoh-tokoh sampingannya tuh nggak ada yang kayak bermasalah banget gitu loh, kayak bikin ceritanya makin bagus aja. Sementara kalau di The Witch of Duva dia tuh tokohnya emang lebih sedikit tapi lebih apa ya, aku bingung sih cara ngomongnya. Lebih sedikit tapi memang lebih banyak menceritakan narasi magical realism itu tadi sih. Cuman aku nggak ada masalah sama tokoh-tokoh di dua buku ini. Oke, sekarang aku mau ngebahas hal yang aku suka. Kalau yang di Demon in the Wood itu aku suka sama powernya itu loh. Ketika adegan action ada, terus kayak perang-perangan, nah power dari beberapa tokoh tuh aku kebikin kayak wow, shock aja gitu loh. Sementara kalau yang di The Witch of Duva itu aku lebih suka ke unsur magical realismnya itu sih, kayak ya bagus aja gitu menurut aku. Dan deskripsi dari tempat yang dikunjungi sama Nadia ini tuh bikin aku kayak oh gitu loh. Jadi kayak sama-sama menang di deskripsi sih sebenarnya kalau di dua novela ini. Sementara kalau untuk hal yang aku kurang suka apa ya, kayaknya di Demon in the Wood itu penyesuaianku, karena jujur banyak banget kata-kata yang aku tuh nggak paham. Kata-kata di sini tuh lebih ke nama-nama tokohnya atau nama-nama kastanya gitu loh, paham gak sih? Aku kan nggak ngerti ya, jujur, karena aku emang belum baca trilogi Shadow and Bone dan juga duologi Six of Crows, jadi aku nggak ngerti itu maksudnya apa. Dan oh my god, pokoknya pusing aja sih. Sementara kalau yang untuk di The Witch of Duva itu kayaknya mungkin lebih ke aku kan nggak ngerti ya basicnya Nadia ini tuh siapa, jadi kayak oh my god what happened gitu loh. Jadi intinya sih sama-sama aku nggak ngerti dasar dari cerita mereka ini. Kayak aku nggak ngerti aja Eric itu perannya sebagai apa, terus Nadia ini juga perannya sebagai apa, jadi kayak bingung. Oke, ini adalah poin terakhir alias rating, dan aku mau kasih dua buku ini tuh rating 4 dari 5 bintang karena aku tuh cukup terhibur maybe. Dan aku jadi tahu lah seperti kehidupan di dunianya Six of Crows dan juga apa tuh namanya Shadow and Bone. Jadi kayak ya oke lah. Dan aku suka sih sama unsur fantasi dan magical realism yang ada di sini. Pokoknya bener-bener bikin bagus aja gitu loh. Dan kalau untuk menyangkut sesuai dengan judul, apakah ini perlu dibaca apa enggak, sebenarnya aku juga agak bingung ya, karena aku kan belum baca kan buku yang serinya itu, jadi aku kayak nggak bisa kasih gambaran gitu loh. Ini tuh worth it untuk dibaca apa enggak, tapi kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, dicoba-coba aja. Kalau kalian ragu mungkin baca dua-duanya, karena ini jujur nggak tebel kok, jadi kayak mungkin sekali duduk habis. Soalnya emang lumayan seru gitu loh, dan bahasa Inggrisnya juga nggak yang terlalu susah, tapi nggak segampang itu juga gitu. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai dua buku alias dua novela dari serial Shadow and Bone dan juga Six of Crows. Kalau misalnya ada yang terlalu bertele-tele, aku minta maaf banget karena emang aku nggak tahu kan basicnya cerita dari Six of Crows dan juga Shadow and Bone itu seperti apa. Tapi ya memang itu yang akan aku sampaikan di video kali ini. Dan kayaknya sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.